Baik, terima kasih, Marcel. Saya dapat tambahan info bagus, yaitu bahwa yang namanya up of pipe lebih kompleks karena harus memikirkan itu tidak hanya di akhir, tetapi harus sejak memilih bahan baku dan sebagainya. Ya, melengkapi apa yang juga tadi dikatakan oleh Krishna. Kelihatan, gampang. Belum kelihatan, ya itu yang susah. Agree. Lagi, ada lagi. Silahkan kalau masih ada. End of pipe, up of pipe. Kenapa end of pipe lebih praktis, up of pipe lebih kompleks? Ayo bro. Dik. Diki. Iya, Pak. Pertanyaannya tadi apa, Pak? Pertanyaannya kenapa up of pipe lebih kompleks, end of pipe lebih praktis pada penerapannya? Menurut saya kalau up of pipe itu harus kita kombinasikan dengan proses produksinya agar limbahnya itu jangan sampai terbentuk atau pencegahan gitu, Pak. Kalau end of pipe itu baru mengolah limbah saat proses produksinya selesai. Oke. Gitu, Pak. Ya, that's good. Ada lagi yang lain? Gak usah ditunjuk, Pak. Ya toh? Langsung gitu. Sebenarnya sekalian ada beda antara end of pipe dengan up of pipe. Definisi, pengertian, tadi sudah disampaikan oleh yang awal-awal, oleh Dava dan Tia. Ya, tentang end of pipe itu apa, up of pipe itu apa. Betul bahwa yang namanya dua pendekatan ini memiliki konsep yang berbeda. End of pipe itu kuratif. Limbah sudah dihasilkan, paradigmanya adalah bagaimana yang namanya tingkat racun, tingkat toksisitas, atau tingkat polutan di dalam air limbah ini bisa dikurangi sedemikian rupa sebelum kemudian dibuang ya ke lingkungan. Itu end of pipe. Tadi saya suka dengan istilah bahwa sebetulnya end of pipe ini tidak menyelesaikan masalah. Polutan tetap ada di sana. Ya, betul yang dibuang ke lingkungan akan berkurang konsentrasinya karena diolah, kan gitu kan. Tapi tetap ada. Ya, walaupun jumlahnya lebih kecil atau lebih sedikit. Tapi jangan lupa ketika kita berbicara end of pipe, itu juga adalah sebuah proses yang menghasilkan byproduct. Saudara yang ikut TPAB2, nanti saudara juga akan tahu bahwa IPA itu menghasilkan lumpur sebagai salah satu byproduct-nya yang harus dikelola lebih lanjut. Ya, jadi dia bisa dikatakan tidak menyelesaikan masalah. Meminimalkan, mendelay yang namanya masalah itu membesar, iya. Tetapi dia tidak meniadakan. Nah, sementara up of pipe dengan konsep yang lain, yaitu pencegahan. Pencegahan maksudnya adalah sebisa mungkin sumber masalah itu, polutan, ya, kontaminan, pengotor, produk samping yang tidak berguna, itu ditiadakan. Kalau bisa, tidak usah terjadi atau terproduksi. Konsep pencegahan. Ya. End of pipe lebih praktis karena saya pakai istilahnya Krishna, kelihatan, oh ya iki limbahnya sudah ini, ada ini, limbah cair nih, ya wis ayo kita olah, dan sebagainya. Kelihatan, sudah kelihatan. Sementara kalau up of pipe, kita berusaha mencegah, tidak kelihatan.
Sebisa mungkin malah tidak usah ada, kan begitu kan. Tapi bagaimana caranya lah itu. Dia harus melibatkan keseluruhan daripada proses produksi. Seperti yang tadi Marcel katakan, Gigi katakan, bahwa yang namanya up of pipe itu pendekatannya menyeluruh. Sementara end of pipe di akhir saja, kelihatan limbahnya sudah selesai. Kalau kita bicara departemental atau divisi di perusahaan, end of pipe itu biasanya ya sudah yang ngurusi hanya departemen EHS, Environmental Health and Safety, atau EPD, Environmental Protection Department, ya sejenis itulah. Pokoknya departemen yang ngurusi masalah lingkungan dan limbah. Ya wes, urus sono, iki limbahnya sudah, wes solan gitu ya, yang ngurusi dia. Tetapi kalau up of pipe tidak, dia melibatkan bisa dikatakan semua departemen yang ada di dalam perusahaan itu. Tadi Marcel mengatakan input juga harus dipikirkan, betul. Jadi artinya purchasing, ya, QA untuk nguji bahan baku sudah harus berpikir, ini bahan bakunya oke nggak? Kalau dipakai menghasilkan residu atau kontaminan yang banyak atau tidak? Tentu kita kemudian memilih yang tidak menghasilkan residu atau sesedikit mungkin yang menghasilkan residu. Terlibat di situ. Ya. Jadi kalau kita kembali ke definisi daripada cleaner production, maka up of pipe treatment itu adalah proaktif ini. Dia merupakan sebuah pendekatan yang bersifat pencegahan dan menyeluruh semua departemen yang ada di perusahaan itu. Sementara kalau end of pipe, itu urusannya departemen divisi lingkungan, divisi limbah. Sudah, kamu yang ngurusi ya. Gitu. Itulah sebabnya kenapa kemudian kita ngomong seperti yang tadi siapa, Tia atau siapa yang ngomong bahwa up of pipe lebih kompleks, end of pipe lebih praktis. Dalam hal penerapannya di lapangan, end of pipe ya tinggal ngolah limbah sudah, memenuhi baku mutu, oke, buang, selesai, praktis. Yang terlibat ya orang-orang bagian limbah aja, sudah, selesai. Tetapi ketika kita ngomong up of pipe, kita melibatkan keseluruhan perusahaan itu untuk bersama-sama berupaya meniadakan atau meminimalkan buangan. Saudara sekalian, betul bahwa up of pipe lebih sulit pelaksanaannya. End of pipe lebih mudah. Tetapi memang biasanya kan begitu toh. Kalau yang lebih sulit, dia menjanjikan yang namanya keuntungan atau benefit yang lebih besar. Ya, kalau yang praktis, end of pipe, ya paling hanya memenuhi baku mutu. Ya, tapi sebetulnya dia tidak membuat yang namanya lingkungan ini aman betul. Tidak membuat pembelajaran organisasi atau keuntungan bagi manusia yang bekerja di perusahaan itu. Apalagi ini mendatangkan keuntungan secara ekonomi. Pasti tidak. Malah cost center. End of pipe itu reaktif. Jadi tindakan yang dilakukan adalah mengolah buangan yang dihasilkan sebelum dibuang ke lingkungan. Apa bisa efisiensi? Tidak. Apa bisa nambah keuntungan? Tidak mungkin. Malah menambah cost center. Keluar bahan kimia, keluar electricity, keluar operator, sumber daya manusia untuk ngurusi limbah. Kalau nggak usah itu kan enak, nggak usah bayari gaji orang limbah dan sebagainya. Ya? Keuntungannya dari mana? Nggak ada. Loh Pak, bisa airnya di-recycle? Ya iya, tapi sebetulnya iya. Jadi tidak signifikan dibandingkan dengan uang yang sudah dikeluarkan tadi. Ya, Stanley tadi juga menyebutkan itu. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, proaktif ini memang tantangan dalam pelaksanaannya.
berdasarkan pengalaman saya, biasanya industri-industri yang berbasis PMA atau yang sudah punya paradigmanya negara maju, mereka lebih mudah untuk melakukannya. Ya, tapi memang tidak segeneral itu. Ada perusahaan-perusahaan skala kecil, punya orang Indonesia sendiri yang sebetulnya terbuka untuk penerapannya. Jadi balik lagi sebetulnya tergantung dari mindset, khususnya pimpinan atau owner daripada perusahaan itu. Tapi satu hal yang pasti, saudara sekalian, bahwa ini akan menjadi kebutuhan di masa mendatang. Kita akan semakin ke arah sini. Sekarang sudah ada, dan akan semakin banyak yang melakukan, menerapkan program ini. Oleh sebab itu, saudara dibutuhkan. Nah, oke. Kita masuk lebih dalam. Yes, background-nya seperti itu, kondisinya seperti itu. Mau kita menerapkan up of pipe dengan tool-nya adalah cleaner production. Tapi karena kompleks itu, seringkali orang bingung, kita mulai dari mana? Bukankah itu melibatkan semua yang namanya departemen atau divisi di perusahaan itu? Terus harus bagaimana? Nah, saudara perlu tahu itu, supaya nanti ketika di industri, saudara bisa menjadi leader atau koordinator, untuk memimpin pelaksanaan program ini. Saya akan bicara berdasarkan grafik ini. Satu, kebutuhan akan cleaner production itu harus menjadi hal pertama yang diekspresikan oleh perusahaan, biasanya oleh pimpinan, biasanya oleh owner daripada perusahaan itu. Karena kalau dia tidak melihat itu sebagai kebutuhan, atau program ini adalah program yang dipaksakan, maka pelaksanaannya pasti tidak baik. Tetapi apabila pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan, tahu pentingnya cleaner production, benefit-nya, dan bagaimana dia berdampak pada manusia, lingkungan, dan profit, dia pasti akan mendukung pelaksanaannya dengan maksimal. Pengalaman menunjukkan apabila ini tidak ada, maka ini hanya sekedar program yang bisa merotol di tengah jalan sebelum kelihatan hasilnya, atau kelihatan hasilnya cukup senang tapi tidak dilanjutkan. Padahal, sebagaimana kita ketahui di awal, bahwa ini adalah sebuah program yang continuous tadi, ketika kita berbicara ini. Nih, yang berkelanjutan. Tidak berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, saudara sekalian, pastikan bahwa perusahaan saudara memiliki ini sebagai basic terlebih dahulu, sebelum kemudian lanjut. Ya. Nah, perlu kadangkala orang butuh itu kalau kemudian dia tahu, dia melihat orang lain melakukannya berhasil, atau dia kalau bahasa kita kecentok gitu ya, sudah kepepet dan sebagainya, dia baru kemudian merasakan akan kebutuhan itu. Whatever caranya, tapi yang penting kebutuhan itu harus ada dulu. Ya. Nah, oke, let's say kita sudah punya kebutuhan itu di dalam industri kita. So what's next? Kita akan bicarakan ini. Ya. Oke. Nah, mari kita kemudian berbicara masalah bagaimana secara step by step CP itu diterapkan di industri. Ada beberapa tahapan, kita akan ke sana dengan poin atau dengan fokus atau dengan porsi lebih banyak akan saya berikan pada assessment. Tapi yang lain bukan tidak penting. Ya. Tapi ini adalah bisa dikatakan base-nya atau backbone atau tulang punggungnya yang menentukan keberhasilan daripada pelaksanaan CP. Nah, mari kita ke perencanaan dan organisasi. Ingat bahwa up of pipe atau CP sebagai tools-nya itu adalah sebuah program yang lebih kompleks.
melibatkan semua departemen yang ada di dalam satu perusahaan. Oleh karena itu, perlu dibuat adanya keteraturan atau dibuat adanya sebuah formality team yang akan menulang punggungi atau mengkoordinasi pelaksanaan dari program ini. Ya. Dalam hal ini, di bagian perencanaan dan organisasi ada beberapa poin yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pernyataan komitmen dari manajemen, kemudian membentuk tim yang baru saya sampaikan, kemudian identifikasi awal, kemungkinan kendala dan antisipasinya, dan kemudian menetapkan tujuan atau target dari pelaksanaan CP dan persiapan asesmen. Kita akan satu demi satu secara singkat ke poin-poin itu. Komitmen dari manajemen adalah hal yang sangat penting dan perlu untuk diekspresikan sehingga seluruh karyawan, seluruh orang yang bekerja di perusahaan itu tahu bahwa manajemen, pimpinan itu mau yang namanya cleaner production sebagai program berjalan di tempatnya. Dia juga harus menunjukkan bahwa keberhasilan daripada program ini itu ditentukan bukan hanya satu orang, dua orang, satu departemen, dua departemen, tetapi seluruh orang itu. Jadi, dia menyatakan bahwa perlu dan harus seluruh departemen, seluruh pekerja terlibat dalam konsep cleaner production. Ya. Komitmen dari manajemen itu juga perlu diekspresikan supaya semua orang yang bekerja di dalam perusahaan itu mengerti pentingnya atau perlunya penerapan program itu di dalam organisasi. Jadi sekali lagi, program ini bukan hanya milik satu departemen saja, bukan milik bagian limbah, bagian lingkungan saja, tetapi semua orang harus terlibat. Ya, dan manajemen, pimpinan, owner, harus mengekspresikan itu kepada semua karyawan pekerja yang ada di perusahaannya. Berikutnya, manajemen, ekspresi daripada komitmen itu juga memberi persetujuan kemungkinan perubahan struktur organisasi. Tentu tidak memporak-porandakan struktur organisasi yang sudah ada, tetapi yang dimaksud adalah organisasi struktur yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan CP. Ya, kenapa? Karena itu perlu, karena itu mungkin. Mereka membentuk tim tersendiri sehingga mungkin mengambil orang dari masing-masing departemen, ya. Dan itu akan menjadi struktur organisasi yang tadinya mungkin tidak ada, kemudian ada. Nah, itu yang kemudian dia perlu setujui. Berikutnya adalah menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan ya, untuk mendukung pelaksanaan itu. Kantor sendiri mungkin, ya, dan sebagainya. Dan selalu menunjukkan ekspresi bahwa CP itu sampai mana, memantau, dilakukan secara konsisten atau tidak di seluruh bagian departemen. Saudara sekalian, komitmen ini sekali lagi perlu diekspresikan oleh manajemen, supaya semua orang tahu bahwa program itu sedang dijalankan. Dan harapannya, semua terlibat. Mungkin tidak terlibat secara langsung, tetapi tahu dan mengerti tujuan daripada program ini itu apa. Nah, keterlibatan pimpinan puncak atau top management itu sudah menjadi landasan kokoh untuk menjamin suksesnya CP. Ya, kalau top management itu sudah terlibat, walaupun terlibatnya mungkin tidak secara teknis ya, tetapi backup full, mendukung sepenuhnya, itu sudah menjadi salah satu landasan kokoh untuk suksesnya CP di perusahaan itu. Nah, top management itu memberikan ilustrasi ya tadi sebagai bagian dari komitmen itu tadi ya. Dia memberikan ilustrasi, opo sih kok penting, kenapa semua orang harus terlibat dan sebagainya. Dan dia menekankan pentingnya keterlibatan dan tanggung jawab setiap orang, even skala individu dalam pelaksanaan program ini. Terus tim CP itu adalah hal yang perlu dibentuk.
secara formal perlu direalisasikan, secara formal perlu diekspresikan. Program mau dijalankan, ya wis jalano, mbuh piye caranya, tidak. Tetapi harus ada namanya tim yang mengawal pelaksanaannya. Nah, tim CP ini secara bentuk bisa macam-macam. Yang saya jelaskan kepada saudara adalah yang ideal. Biasanya terdiri dari 2 tim, yaitu leading team dan assessment team. Di mana kalau saudara di kemahasiswaan, leading team ini biasanya adalah steering committee, sementara assessment team itu OC-nya, ya, yang bertanggung jawab untuk urusan teknisnya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, untuk leading team, ya ini gambaran siapa saja anggotanya. Untuk ketua leading team ini biasanya ya si bos sendiri. Ya. Kemudian wakil ketuanya bisa dari manajer produksi, manajer teknik, yang nantinya dia juga akan terlibat di dalam OC. Anggotanya biasanya juga pemimpin-pemimpin atau bos-bos yang atas. Untuk nanti tugasnya adalah melakukan review dari hasil asesmen, memberikan backup secara kontinu, dan kemudian membantu penyelesaian masalah, khususnya yang levelnya di tingkat policy atau kebijakan. Kalau di tingkat teknis sih, nanti diurusi oleh OC-nya. Tapi kalau kebijakan, biasanya mereka harus konsultasi ke bos. Nah, ini dia, leading team yang akan membantu menyelesaikan masalahnya. Ya. Nah, assessment team atau OC, ini yang bergerak di lapangan, yang bekerja di lapangan. Itu biasanya terdiri dari semua departemen yang terlibat. Ketuanya biasanya bisa dari produksi, bisa dari teknik, atau bisa dari bidang lingkungan. Ya. Kemudian anggotanya ya kepala departemen, ini bisa macam-macam ya. Anggotanya bisa dari berbagai macam unit produksi. Ya. Nah, saudara lihat, finance juga Pak, kok melok-melok finance. Nanti kita lihat kenapa kok dibutuhkan. QC ya ikut-ikut Pak, quality control ya, purchasing tadi udah saya jelaskan dan sebagainya. Melibatkan semua pihak departemen yang ada di dalam perusahaan itu. Ya. Nah, kita bisa membayangkan sekarang kenapa yang namanya up of pipe kok kompleks soro gitu. Karena kalau end of pipe itu ya wis ini urusannya ini aja EHS. Yang lain-lainnya ngurusi urusannya sendiri-sendiri kan begitu kan. Tapi ketika kita berbicara CP, semua terlibat. Semua ikut. Ya, seperti ini. Nah, setelah membentuk tim, anyway, saudara sekalian, tentu saja ini bisa fleksibel. Ini tadi saya katakan adalah kondisi idealnya. Kenapa? Karena kalau seperti ini, biasanya lancar. Ada leading team, menunjukkan keterlibatan pimpinan-pimpinan dalam pelaksanaan CP. Dan mereka betul-betul terlibat, membantu, mengurusi masalah, khususnya yang policy atau kebijakan. Itu akan sangat baik. Di beberapa perusahaan leading team ini tidak, karena mungkin struktur organisasinya tidak gemuk, maka langsung saja asesmen tim ini ke bos, direktur utama, atau owner daripada perusahaan. Boleh, silahkan, tetapi konsepnya adalah semua terlibat. Dan pimpinan menunjukkan ekspresi dukungannya. Gitu. Nah, setelah tim terlibat, terus kemudian ekspresi dari program itu disampaikan ke semua karyawan. Biasanya ada yang namanya penolakan dalam tanda kutip seperti itu. Kenapa? Karena dianggap ini nambahi kerjaan nih, ya. Apatis, menolak, ya, pesimis, terus waduh nggak mungkin lah, nggak bisa lah. Terus kemudian, ya bisa, tapi informasi atau data tercerai-berai. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan yang namanya jumlah bahan baku yang masuk tiap bulan? Itu kan ranahnya purchasing, itu kan ranahnya gudang bahan baku, sebagai contoh. Kita ini di bagian apa? Nah, itulah pentingnya melibatkan semua orang. Tapi saudara sekalian, hal itu perlu diantisipasi, ya, supaya tidak menjadi kendala yang kemudian malah meruntuhkan pelaksanaan dari program itu.
hal-hal ini adalah wajar dijumpai di lapangan. Berapa kali saya menerapkan, ini juga selalu seperti itu. Oh Pak, itu di situ, itu sulit, itu angel, itu Pak, dan sebagainya. Ada orang-orang yang, waduh, nambahi kerjaan Pak, dan sebagainya. Biasanya saya pendekatannya lewat ini. Bukan saya yang menyuruh, tetapi top manajemen yang meminta program itu berjalan. Ya. Nah, tentu saja dengan pendekatan-pendekatan yang humanis, kita bisa melakukannya dengan lebih baik, tidak asal perintah, tapi melibatkan mereka di dalam program ini. Itu biasanya akan berakhir dengan baik. Ya. Nah, setelah itu, kita punya yang namanya target, tujuan. Tujuan ini di tahapan perencanaan dan organisasi seringkali masih abstrak dan akan semakin detail ketika kita sudah melakukan assessment atau tahapan yang kedua. No problem. Ini seperti gambaran umum. Helikopter view, tampak depan, ya, tampak yang kelihatan. Pabrik ini kok kotor sekali ya. Banyak sampah berceceran, manajemen pengelolaan sampahnya nggak baik, ya. Ada yang di sana, di sini, ya, yang kelihatan di permukaan. Nggak apa-apa, mulai dari itu dulu. Kita menetapkan yang namanya tujuan. Kita akhirnya akan mau, oke, sampah padat yang keleleran ini tidak ada. Atau kalau ada, kita kelola dengan baik. Sehingga pabrik dalam kondisi yang rapi dan bersih. Ya. Tujuan atau target pada tahap ini sekali lagi masih abstrak, belum detail. But it's okay. Saudara kumpulin apa yang menjadi kelemahan pabrik atau perusahaan itu, walaupun belum detail. Saudara melihat, pemakaian energinya terlalu berlebih. Kok tahu kelihatan? Lah itu. Kantor baru operasi jam 8, AC dan lampu di ruang staf sudah nyala pukul 7. Ya? Itu yang kasat mata. Kita kumpulin terlebih dahulu. Kita detailkan di tahapan assessment. Nah, kira-kira seperti ini. Sebelum aktivitas assessment, kita melihat di level-level yang kelihatan, strategis, nampak. Ya? Terus kemudian kita punya gambaran, produksi kayaknya menjadi salah satu yang major yang kita mau CP diterapkan di situ. Ya, itu gambaran awal. Nah, setelah asesmen atau upaya meneropong secara lebih detail terkait kondisi perusahaan itu dilakukan, maka hasil asesmen dipakai sebagai baseline atau acuan atau dasar untuk kemudian kita melihat yang kita mau capai itu mana. Hasil asesmen akan menunjukkan kondisi kita saat ini. Kemudian kita akan tahu, kita akan menetapkan kondisi yang mau kita raih ke depan itu apa. Nah, gap ini kemudian bisa kita breakdown berdasarkan konsep SMART, ya, specific, measurable, dan sebagainya, untuk memerinci tujuan dan target kita. Saudara sekalian, yang harus saudara ingat adalah bahwa sebetulnya tujuan itu tidak lepas-lepas dari 3 keuntungan cleaner production kok. Apa itu? Triple P, triple win. Meminimalkan risiko terhadap manusia, meminimalkan risiko terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi. Ya, ini sebetulnya tujuan akhir. Hanya secara detail, risiko terhadap manusia itu muncul karena apa toh? Nah, secara detail itu saudara dapatkan setelah saudara melakukan assessment. Tetapi goal akhirnya, tujuan akhirnya tetap tidak akan lari ke triple P atau triple win, itu saja. Ya, jadi target ini kita detailkan setelah assessment. Persiapan assessment adalah bagian dari perencanaan dan organisasi, membuat perencanaan, area-area mana saja yang akan dikaji dan dievaluasi. Biasanya jika skala perusahaan itu sangat luas, maka kita tidak langsung menerapkan CP untuk semuanya. Contoh, pabrik Jiwi Kimia itu memiliki 12 paper mesin
di mana satu paper mesin itu seperti pabrik sendiri. Belum lagi ada yang namanya unit chemical plant yang kompleks juga. Dia memproduksi sodium hidroksida, ada kurang lebih 7 atau 9 atau lebih 10 ya, kalau saya nggak salah, memproduksi produk yang dihasilkan dari chemical plant mereka di Jiwi Kimia. Nah, apabila CP mau diterapkan di semuanya, mungkin akan sangat melelahkan. Jadi, saudara bisa pilih dulu. Oke, untuk tahap awal, CP kita jalankan di paper mesin 1 dan 2. Ya, loh, milihnya gimana 1 dan 2 atau urut? Enggak, biasanya lihatlah yang terjelek. Karena yang terjelek itu pasti akan kelihatan improvement-nya setelah kita melaksanakan program ini. Gitu ya. Tapi kalau pabriknya skala kecil, seperti yang dulu saya pernah tangani di Jaswindo, di Betro, pabrik percetakan, mereka sebetulnya besar juga, tapi terpisah di 2 lokasi, sama-sama di Sidoarjonya, satu di Betro, satu di Lingkar Timur, dan kita lakukan bertahap. Di Betro dulu, kemudian di Lingkar Timur. Jadi dilihat skalanya, untuk kemudian menetapkan kita mau kerja secara serentak, atau step by step, plan by plan. Nah, setelah itu, setelah menetapkan area yang mau kita akses, maka kita mempersiapkan preliminary data, data-data atau informasi yang terkait di sana. Kita rapatkan, rapat ini mungkin berbicara masalah scheduling, person in charge, dan sebagainya, dan sebagainya. Baru kemudian setelah itu kita masuk ke tahapan assessment. Ya. Nah, itu yang di perencanaan dan organisasi. Ini lebih banyak ke manajemen, touch atau sentuhan manajemen dengan melibatkan pimpinan perusahaan. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Di planning dan organisasi? Di sini ya, tadi. Ada planning dan organisasi. Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan lagi sebentar. Di assessment. Saudara sekalian, assessment bisa dikatakan sebagai langkah sangat penting dalam proses pelaksanaan CP. Assessment adalah bagian yang krusial untuk kita bisa melihat CP itu nantinya berhasil atau tidak. Assessment melakukan yang namanya penilaian, melakukan yang namanya penyelidikan. Apa yang dimaksud di dalam program cleaner production yang kita bicarakan? Ini berbicara tentang, satu, mengidentifikasi sumber ketidakefisienan. Ingat, asesmen tujuannya adalah untuk mengetahui baseline kita, ya, sebelum kemudian kita mau tahu, sebelum kita melangkah ke arah yang kita kehendaki. Arah yang kita kehendaki 3 itu, jangan lupa, triple win, triple P. Baseline adalah kondisi saat ini. Nah, ini yang kita mau lihat. Seberapa jauh kita ini tidak efisien? Atau seberapa tidak efisien perusahaan kita? Kita mau cek, kita mau monitor, kita mau potret. Setelah kita tahu ketidakefisiennya, termasuk sumber-sumber ketidakefisienan itu di mana saja,
maka kita akan mengembangkan atau mencari tahu lebih lanjut, kok bisa ketidakefisienan itu terjadi? Atau dengan kata lain, kita melakukan yang namanya analisa penyebab, mencari tahu penyebab dari ketidakefisienan. Setelah kita tahu penyebab dari ketidakefisienan, baru kita bisa mengembangkan alternatif solusi yang bisa kita lakukan. Untuk apa solusinya? Balik lagi, ya untuk meniadakan ketidakefisienan itu. Atau meminimalkan ketidakefisienan itu. Jika kita sudah tahu baseline-nya, kita mau tahu berapa perbaikan yang kita mau raih. Nah, 3 hal ini adalah hal penting yang dilakukan di tahapan assessment. Ya. Nah, saya akan mulai dari sini. Saudara tentu tahu cerita ini, yaitu Titanic. Kapal besar itu, yang diklaim sebagai kapal besar pertama yang mengarungi samudera dengan jarak tempuh paling jauh saat itu, mengalami malapetaka atau kecelakaan. Kenapa? Ya, teledoran. Nah, kodanya melihat, alah, kecil gunung esnya. Padahal tidak melihat di bagian bawahnya, itu gendut sekali yang namanya gunung esnya besar. Kapal Titanic itu menabrak dengan pemikiran bahwa es kecil itu bisa disisihkan dan dia tetap berjalan, tapi ternyata salah perkiraan, kapal itu menghantam gunung es yang besar sekali, mengakibatkan dia tenggelam dan korban jiwa yang sangat banyak. Saudara sekalian, di tingkatan industri, seringkali fenomena ini kita jumpai. Perusahaan menjalankan aktivitasnya itu lebih ke arah business as usual. Bagi mereka untuk melakukan yang namanya improvement, itu berat sekali. Butuh energi. Makin tidak sukai, karena butuh biaya. Sehingga mereka berpikir, ya sudah lempeng aja selama perusahaan itu baik-baik aja, gitu ya, maka ya udah. Padahal mungkin di dalam yang namanya running business itu, ada yang namanya gunung es yang tidak kelihatan. Ya? Gunung es yang tidak kelihatan. Apa itu? Itu yang disebut dengan hidden cost. Dia melihat, alah, pengeluarannya kecil kok, yang transparan. Ya, yang transparan. Kecil pengeluaran kita ini, kecil. Nggak apa-apa, pokoknya masih ada kerasa keuntungannya, jalan terus saja. Padahal, bisa jadi di dalam running bisnisnya, ada hidden cost yang jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan transparan cost yang kelihatan. Saudara, inilah yang disebut dengan ketidakefisienan. Yang tidak terlihat, tidak nampak, karena mungkin perusahaan sudah tidak punya cukup waktu lagi untuk melihatnya, terus pokoknya lancar jalan terus, tidak menyisihkan yang hidden ini. Padahal yang hidden ini berpotensi, 1, mengganggu kesehatan keselamatan manusia, 2, merusak lingkungan, 3, mengurangi profit. Ya. Nah, ide daripada assessment yaitu identifikasi sumber ketidakefisienan. Kita mau cari tahu hidden cost-nya ini. Kita mau cari dia, seberapa besar gunung es yang ada di dalam perusahaan itu. Kita ungkapkan untuk kemudian kita hancurkan. Ya. Nah, apabila kita berbicara di level industri, seringkali kita bisa kaitkan transparency cost itu, pembakaran limbah, berapa duitnya untuk itu berapa. Tetapi hidden cost itu ternyata lebih banyak. Contoh, ini yang bisa atau gampang untuk dibayangkan. Seorang pekerja punya tugas nge-pack. Ya, yang namanya, apalah, produk lah. Terus kemudian ada kesalahan sehingga ada yang namanya reject product. Ya, waduh, plastiknya salah. Plastiknya jadi sampah, dibakar. Pembakarannya kita bisa hitung biayanya. Tetapi
biaya tenaga kerja ini yang mestinya idealnya dia membuat produk yang bagus, waktunya tersisa, tenaganya tersisa untuk memproduksi sampah. Lain lagi, biaya surut mesin, depresiasi. Gampangnya mesin fotokopi, aduh mesin fotokopi, ngopinya salah, banyak salahnya. Nah, itu adalah biaya produksi sampah yang seringkali juga tidak masuk di dalam transparan cost. Karena transparan cost, oh ya udah limbah ya, bakar aja. Biaya pembakarannya bisa dihitung, fuelnya berapa, atau electricity-nya berapa, kita bisa hitung. Tetapi biaya produksi sampahnya sendiri, itu hidden. Ya? Nah, saudara sekalian, kita mau lihat area ini di perusahaan. Untuk nantinya kemudian kita lihat kemungkinannya meniadakan atau meminimalkan. Dengan demikian kita akan bergeser ke sini. Hidden cost itu adalah ketidakefisienan. Semakin besar hidden cost, semakin tidak efisien sebuah proses berlangsung. Ya. Hidden cost itu adalah ketidakefisienan. Semakin besar hidden cost, semakin tidak efisien sebuah proses berlangsung. Untuk memberikan gambaran kepada saudara apa yang dimaksud dengan efisien dan tidak efisien, ini adalah gambaran yang paling sederhana. Dikatakan efisien jika sumber daya yang dipakai semakin sedikit atau takaran normal. Energi yang dipakai sedikit atau takaran normal. Usaha yang dipakai sedikit atau takaran normal. Tidak efisien apabila yang namanya energi yang dipakai, sumber daya yang dipakai gitu ya, upaya yang dikerahkan itu banyak. Nah, dua ini menghasilkan jumlah produk atau proses yang sama. Yang satu belajar 1 jam bisa cepat nyerep, yang satu belajar 1 hari baru bisa nyerep. Materi yang sama. Dikatakan yang 1 jam lebih efisien. That simple. Ya. Efisien jika semakin sedikit reject produk atau produk gagal. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan produk gagal di dalam satu proses produksi? Tentu tahu. Ya, gampangannya tidak lolos QC. Sehingga kemudian dia tidak layak untuk dijual. Itu yang disebut dengan reject produk, produk cacat, dan sebagainya. Jika dia banyak di dalam satu proses produksi, ya, semakin banyak produk gagal, ya semakin tidak efisien proses itu, kan begitu kan? Sama dengan limbah. Apabila sedikit limbah yang dihasilkan, semakin sedikit ya, untuk jumlah produk yang sama, ya tentu dia lebih efisien. Ya, efisien tidak efisien, efisien tidak efisien, efisien tidak efisien. Itu sesimpel itu. Tapi seringkali sumbernya itu kelewatan untuk diawasi karena business as usual itu yang menjadi konsep atau apa yang dilakukan di perusahaan. Nah, kita mau yang hijau ini, saudara sekalian, yang efisien, yang efisien, yang efisien. Dan kita mau tahu di assessment seberapa kita tidak efisien sebagai baseline kita. Nah, pertanyaannya adalah, gimana kita menemukan ketidakefisienan ya? Apakah hanya berdasarkan observasi pengamatan visual saja? Tentu tidak, itu ya kita lakukan, tetapi kita harus punya tool untuk kemudian nantinya bisa mengidentifikasi secara spesifik ketidakefisienan kita itu seberapa besar. Nah, tools itu kita sebut dengan konsep NPO atau non-product output. Ya, konsep non-product output. Ini adalah konsep yang menurut saya sangat mudah untuk dibayangkan dan dilaksanakan, dan powerful. Ya, nah, kita pakai ini, konsep NPO, untuk mencari tahu ketidakefisienan kita.
Nah, karena kita menggunakan NPO, maka kita harus tahu apa yang dimaksud dengan NPO, atau konsepnya itu apa. NPO itu adalah singkatan dari non-product output. Saudara, kita semua di teknik kimia, kita tahu bahwa yang namanya alur proses itu ini, input, proses, output. Dalam satu proses produksi, yang namanya output, yaitu maunya adalah produk akhir yang diharapkan. Kalau kita itu adalah pabrik sandal, maka yang diharapkan adalah sandal. Gitu ya. Namun demikian, di dalam satu proses, efisiensi itu tidak 100% in, 100% out. Ya, konsep besarnya tetap seperti itu, tetapi masalahnya 100% out-nya itu terbagi-bagi menjadi beberapa. Yang menjadi produk akhir yang diharapkan itu mungkin hanya sekian persen. Nah, itulah sebetulnya yang harus mendominasi atau yang harus mayoritas. Ya. Non-product output itu bisa macam-macam. Tapi apapun itu, jika dia adalah bukan produk akhir yang diharapkan, harusnya dia tidak dominan. Faktanya di lapangan, beberapa industri atau perusahaan hanya ngomong, wah 10-20%, 10-30% masih bisa ditoleransi, Pak, Bu. Pertanyaannya, apakah iya 10-30% itu bisa ditoleransi? Mungkin mereka ngomong begitu karena tidak mengurangi keuntungan, atau perusahaan masih dapat keuntungan. Sehingga mereka berpikir, gak apa-apa kok, masih dapat untung. Tapi mereka nggak berpikir bahwa kalau itu bisa ditiadakan atau dikurangi, untung yang mereka dapatkan itu harusnya bisa lebih besar. Nah, itulah yang kita mau praktekkan di dalam skala industri. Kita mau mencari tahu ini, saudara sekalian. Bukan hanya mencari tahu apa itu, tetapi kita mau mencari tahu sampai tahapan berapa itu. Ya, bukan hanya apa itu, tetapi berapa itu. Nah, NPO itu juga bisa kita kuantifikasi atau kita konversi ke biaya. Kalau produk akhir yang diharapkan, itu kan sudah jelas, saudara bisa toh menghitung biayanya. Saudara membuat yang namanya donat, begitu ya, dengan bahan baku sekian kilo, saudara bisa mendapatkan donat 10 biji. Saudara bisa menetapkan harga jualnya berapa. Dari mana? Loh, ini habisnya berapa toh? Terus kemudian berapa listriknya, ya kita keselnya seberapa kesel, ya tenaga kita, itu menjadi biaya produksi. Tambah sedikit keuntungan, atau keuntungan dengan range tertentu, nilai tertentu, saudara kemudian tahu harga jual. Pola yang sama bisa kita pakai untuk menentukan berapa biaya NPO. Berapa nilai daripada NPO secara finansial. Dari mana? Biaya inputnya juga, biaya pemrosesan, atau kalau itu adalah sampah, biaya pembuangan atau biaya pengolahannya, itu kemudian masuk menjadi yang namanya total biaya NPO. Nah, satu, NPO adalah non-product output. Selain produk akhir yang diharapkan, itu pasti NPO. Ini dia, bahwa NPO adalah seluruh materi, energi, air yang digunakan dalam proses produksi, akan tetapi tidak berakhir atau menjadi bagian di produk akhir yang diharapkan. Ya. Seluruh materi, energi, air, apapun itu, terlibat dalam proses, tetapi tidak masuk sebagai bagian di dalam produk akhir yang diharapkan. Saudara baca lagi, renungkan definisinya, tapi saya memberikan contoh sederhana begini. Pabrik kertas. Produk akhir yang diharapkan adalah kertas tentu saja. Tetapi kertas yang saudara pakai, itu adalah kertas yang nggak ada airnya, toh? Kering, toh?
Karena kalau kertasnya basah kan sulit sekali untuk dipakai. Tidak bisa dipakai malah. Tapi dalam proses produksinya, pabrik kertas menggunakan air dalam jumlah banyak, khususnya di tahapan pulping atau pembuburan. Tetapi kertas itu tidak mengandung air. Kertas adalah produk akhir yang diharapkan, air adalah NPO. Itu adalah contoh sederhana. Tentu masih ada banyak contoh yang lain. Nah, saya akan mengakhiri hari ini dengan ini, ya, dengan belajar untuk mengidentifikasi NPO. Saya akan upload materi di ULS untuk saudara bisa pakai sebagai latihan untuk identifikasi NPO. Saudara ini ber-27 dan saudara bisa berempat gitu ya untuk berdiskusi ya, terkait tentang studi kasus yang nanti akan saya upload dan saudara utak-utik untuk dipakai sebagai bahan diskusi kita minggu depan. Studi kasus kita adalah tentang satu restoran yang namanya Old Fridge. Nanti akan ada uraian di sana tentang ceritanya, dan saudara akan diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, di Old Fridge itu. Ya. Apa produk yang diharapkan konsumen, dan sebagainya, dan sebagainya. Oh, sorry, sampai sini. Ya, ada 3 ini. Nanti saya upload juga di ULS. Nah, uraian Old Fridge atau restoran itu nanti akan saya berikan terpisah. Pertanyaannya adalah di slide ini. Saudara, coba telusuri, identifikasi, untuk kita latihan bersama mengidentifikasi NPO. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Good. Kalau tidak ada, saudara nanti ya, saya butuh waktu untuk mengupload, tapi saudara cek secara reguler untuk melihat itu. So, kalau sudah tidak ada pertanyaan, untuk minggu ini saya akhiri sampai Pak Yunus. Sekarang. Ya, ada pertanyaan. Please. Pak, mau tanya tadi, buat yang satu kelompok itu berapa orang ya, Pak? 4 orang. Ya. Pasti ada lebih karena saudara ber-27, karena kalau 4 orang berarti kan 4 kali 6 berapa? 24. Ada yang 3. Gitu ya, 1 yang 3. Atau kalau 3 itu sulit, ya yang 3 gabung. Jadi ada yang 5. 4 sampai 5. Ya? Ada lagi? Nah, saya berharap kita aktif ya, karena mata kuliah ini lebih banyak diskusi mestinya, maka keterlibatan saudara dalam diskusi sangat saya harapkan. Bahan diskusi awal itu studi kasus ini. Tapi ya kalau diskusi-diskusi lepasan gini ya mestinya aktifo juga ya. Ya sudah, kalau tidak ada silahkan menunjukkan wajah saudara untuk kita berpotret bersama. Oke, area ada 2 halaman. Halaman pertama dulu. Dan halaman kedua.
Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan minggu kedua ini sampai di sini. So, see you next week. Thank you, dan sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Yuk. Pak. Terima Ya. kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Yuk.